sejak zamannya Pak Abdul Rosid ya. Maka dari itu adik-adik jangan melupakan kebaikan-kebaikan Bapak Ustadz Rosid, karena beliaulah yang membimbing sampai semua. Oleh karena itu kita ini dididik untuk menjadi umat yang selalu ingat kepada junjungannya. Dengan berselawat secara otomatis kita akan selalu ingat atas perintah-perintahnya dan selalu ingat atas larangan-larangannya. Karena jadi kalau kita berselawat, mohon dengan sangat kepada adik-adik semua, tujuannya ke siapapun berselawat harus ditujukan kepada jiwanya masing-masing agar mempunyai jiwa Rasulullah, agar kita yang membaca selawat ini berjiwa Muhammad Rasulullah. Ngerti ya? Jiwanya ini, maka dari itu selawat ini harus pakai nada-nada, irama-irama, lantunan, lagu-lagu yang nyaman, sehingga agar supaya menyentuh kepada jiwa yang membacanya. Yang kedua, selawat ini akan melimpah kepada lingkungan kita, melimpah kepada masyarakat kita, agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada jihad fisabilillah. Maka dari itu saya selaku termasuk sesepuh di sini juga pernah menjadi tokoh di sini. Sangat-sangat terima kasih bahwa pemuda-pemuda Kemiri masih peduli kepada istilah ajaran-ajaran yang baik, karena pemuda-pemuda ini merupakan harapan negara, harapan bangsa, merupakan generasi penerus bangsa, penerus perjuangan untuk melestarikan kebaikan-kebaikan. Suatu negara kalau pemudanya itu baik, insya Allah negara akan baik. Tapi dengan rusaknya pemuda, ke depan pasti akan rusak negara itu. Lebih khusus di desa Kemiri. Maka dari itu adik-adik harus mengerti bahwa sampai semua calon-calon penerus, istilahnya pejuang-pejuang, calon penerus yang tua-tua ini, kita hidup tidak selamanya akan hidup, karena tadi tidak selamanya akan hidup. Maka dari itu generasi kecil ini harus dibekali ilmu yang mumpuni, khususnya ilmu agama. Dan perlu diketahui pada bapak-bapak ngurus bahwa di desa ini ada aset desa. Aset desa itu ada aset yang bergerak, ada aset yang tidak bergerak. Ada adik Semarang, aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset yang tidak bergerak merupakan tanah, istilahnya sungai-sungai, tanah-tanah ini, gedung-gedung pendidikan, masjid, musola, ini aset tidak bergerak. Dan aset yang bergerak yaitu manusianya. Lah aset-aset ini yang harus dipelihara, harus dididik, harus dijaga
supaya aset-aset ini nggak sampai rusak. Paham nih? Jenengan pulau jenengan ini merupakan aset desa, harus dijaga, harus dipelihara, harus dibimbing yang baik, sehingga berapa tahun lagi adik-adik harus siap untuk menjadi istilah bapak-bapak yang betul-betul mumpuni untuk menyelamatkan desa ini atau negara ini. Maka dari itu saya pesan kepada adik-adik semua, carilah ilmu setinggi itu, tapi ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama. Jangan sampai dilupakan, karena agama ini merupakan untuk mendidik akhlak-akhlak, untuk mencetak karakter manusia yang betul-betul akan menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Maka dari itu kepada adik-adik yang masih usia belajarnya dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Seperti saya ini gak mungkin hidup 50 tahun lagi. Karena atas pejabat-pejabat desa, pejabat-pejabat negara yang usianya 60 tahun ke atas, gak mungkin masih tambah 50 tahun. Pasti akan digantikan oleh generasi-generasi penerus. Maka dari itu saya terima kasih dan mohon dengan sangat kepada adik semua, harus semangat untuk belajar, harus semangat untuk menjadi penerusnya. Harus menjadi penerus, jangan pengganti. Nah, pengganti itu programnya diganti. Nah, penerus program yang sudah baik harus dilanjutkan, kecuali yang kurang baik itu harus diganti yang lebih baik. Maka dari itu kepada adik-adik harus betul mempunyai jiwa yang besar, mempunyai jiwa untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya, agar kehidupan adik-adik nanti bisa istilahnya mengimbangi dengan perkembangan globalisasi. Nanti nih, jangan sampai adik-adik ini usianya disia-siakan, harus bermanfaat. Pertama, bermanfaat kepada dirinya, bermanfaat kepada kedua orang tuanya, bermanfaat kepada masyarakatnya, bermanfaat kepada agamanya, bermanfaat kepada negara dan bangsanya. Harus berani. Istilahnya jangan sampai jadi pemuda istilah yang senang lontang-lantung, nggak punya pekerjaan. Maka dari itu berselawat ini mengingatkan kita harus mencontoh kehidupannya Rasulullah. Rasulullah itu tidak kerja keras, gak mengenal lelah. Rasulullah itu. Jadi umat jenengan ini selaku umatnya harus mencontohnya. Jangan sampai males-malesan di rumah, gak mau membantu orang tua dan sebagainya, jangan sampai terjadi. Harus giat semangat. Saya harus bagaimana menyenangkan orang tua kita, karena kita membawa bendera. Kita ini bendera kita apa? Islam. Bendera kita apa? Jamaah berselawat. Setiap hari kita membaca selawat. Kenapa? Perilaku kita nggak sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, berarti kita bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Maka dari itu
supaya berselawat ini benar-benar membekas pada jiwa penjenengan. Ini harus bisa mencerminkan, bisa mewujudkan kehidupan seperti Rasulullah. Jadi harus semangat. Maka dari itu kepada para dibimbing, adik-adik ini dibimbing ya, setiap selamatan ini cara membaca acara, baca Fatihah, pergantian, adik-adiknya harus berani dan harus ditingkatkan nanti. Ditingkatkan, ini kan tiba Banjari menjadi suatu saat pakai organ, pakai gitar, tak masalah, ada kemajuannya. Terus yang bisa ori yaitu ditingkatkan, harus belajar sehingga jamaah selawat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi seandainya ada masyarakat pernikahan, ini ada koriknya, pembawa acaranya, penyerah serah terimanya, nah ini ditingkatkan sampai ke sana. Jadi tidak hanya berselawat saja, nanti peningkatannya nggak ada. Harus ada cita-cita yang tinggi. Karena sampai ini merupakan aset desa yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga, ditumbuh kembangkan kepada anak-anak yang lain. Jadi harus bisa mempengaruhi saudara-saudara kita yang selama ini nggak mau ke masjid, gak mau ikut remas, gak mau bergabung kepada istilah pendidikan agama. Lainnya adik-adik harus mempengaruhi. Jangan sampai pemuda-pemuda kiri ini cuma senang lontang-lantung, gak mau bantu orang tua. Ini jangan sampai terjadi. Ini harus ditingkatkan. Maka dari itu pada pengurus selawat tiba, karena di atasnya sampai ada takmir masjid, ada Pak Lurah, ada Pak Mudin. Nah ini kebutuhan apa saja harus bisa diomongkan ke sana, membuat proposal, ini butuh ini harus disampaikan untuk kebutuhan anak-anak didik kita, termasuk ini. Ada kelengkapan ini berseragam yang baik, jadi kelihatan bisa mewarnai desa Kemiri, khususnya Dusun Keras ini diwarnai oleh selawat-selawat Kemiri yang betul-betul segar desanya. Waktu Jumatan bareng-bareng seragam, harus ada peningkatannya. Karena semua sampah ini merupakan aset negara, merupakan aset desa, juga aset keluarga. Aset keluarga, aset-aset ini harus bisa mewarnai di desanya atau di rumahnya harus lebih senang. Karena apa? Kita selalu berselawat. Suatu contoh dan Kanjeng Nabi niku, setiap Kanjeng Nabi ada di mana Kanjeng Nabi yang ini, di sini masyarakatnya senang, bahagia, tentrem, ayam kehadiran Rasulullah. Tumbuh-tumbuhan itu kalau dibacakan sholawat ikut senang, bangunan-bangunan ini ikut senang. Itu kehadiran Rasulullah. Betul-betul berselawat ini seakan-akan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah kita. Harus benar-benar kita menjiwa. Maka dari itu berselawatlah, itu merupakan kewajiban. Maka dari itu
sasarannya harus ditujukan pada jiwa kita masing-masing, ditujukan pada jiwa masyarakat kita, termasuk syiar agama Islam dan termasuk melestarikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kemudian adik-adik semua, mungkin blog atas nama tuan rumah mewakili keluarga Nawi bagi buat saged menghormati panjenengan sing kurang berkenan teman-teman panjenengan sedaya kula atas nama keluarga mengaturkan dengan sakarakat itu. Kula mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.